Saya dengar ceramahnya profesor namanya Jeffrey Lang. Dia profesor ahli matematika dari Amerika Serikat. Dia bilang begini, sebelum saya dulu masuk Islam, saya pelajari Al-Quran dulu. Saya pelajari Al-Quran, tafsir-tafsirnya, sampai akhirnya dia memiliki kesimpulan bahwa di Al-Quran itu yang berbicara hukum itu cuma 3%. Sedikit sekali ya, yang Islam ini berbicara tentang pelarangan halal sedikit 3%. Selebihnya 97% itu berbicara tentang adab, tentang akhlak, tentang cinta, tentang kasih sayang, tentang bagaimana kita bersabar, tentang segala hal selain daripada masalah hukum. Nah, sehingga ketika itu akhirnya dia masuk Islam, dan ketika dia masuk Islam dia dihadapkan pada permasalahan hukum ini halal. Kalau kata dia, profesor itu dibilang apa? Kalau saya dulu sebelum masuk Islam tidak mempelajari Al-Quran, maka saya pasti akan keluar dari Islam. Kenapa? Karena belum apa-apa saya sudah dihadapkan hukum halal. Tapi enggak Pak, dia pelajari Al-Quran. Begitu. Makanya wajar kalau misalnya sekarang kita umat Islamnya sendiri kadang-kadang apa? Jenuh dengan agamanya, kadang-kadang tidak berminat dengan agamanya. Karena apa? Karena mereka didahului dengan hukum sebab boleh sampai tidak boleh, begitu dan begitu. Kita banyak larangan. Makanya jadi satu hal yang patut disyukuri kalau misalnya kita termasuk bagian dari orang yang mengkaji daripada Al-Quran. Yang akan disampaikan oleh Ustaz Iril, pada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Shallallahu ala Nabi, Shallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi an'ama ni'matal iman wal Islam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat, hidayah dan taufiknya, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian tafsir Al-Quran yang insyaallah akan kita bahas 2 ayat, yaitu dari surah An-Nisa ayat ke-42 dan ke-43. Dan begitu juga salawat beserta salam tidak lupa marilah kita limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para bapak kehormati dan mudah-mudahan Allah memuliakan, di ayat yang ke-42 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yawma idzi yawaddu alladziina kafaru wa asawur rasula law tusawwa bihimul ardh wa la yaktumuna Allaha haditsa. Yawma idzin, pada hari itu, yawaddul ladzina kafaru, yaitu orang-orang kafir, orang-orang kafir yang mendurhakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berharap law tusawwa bihimul ardh, sekiranya mereka dirasakan dengan tanah, wala yaktumuna Allaha haditsa, padahal mereka tidak dapat menyembunyikan sesuatu kejadian apapun dari Allah.
Nah jadi Pak, di dalam tafsir ini saya selalu mengatakan wasa'atan tara yauma idzin, ketika kita melihat ayat yang diawali dengan kata yauma idzin yang di sana menggunakan tanwin wa tajidu fiha hadat tanwin, yang kita di sana menemukan tanwin, fa'lam, maka ketahuilah annahu iwadun an syai'in mahdzuf, maka tanwin ini adalah pengganti dari sesuatu yang mahdzuf atau sesuatu yang dihilangkan. Wal mahdzufu huna aktsaru min jumlah wa yusbihul ma'na, dan yang dihilangkan di sini adalah lebih dari satu kalimat. Maka makna lengkapnya itu kalau misalnya mau dijentrein itu yauma idzin najji min kulli ummatin bisahidin wa najji ubika syahidan ala haula. Jadi maksudnya begini Pak, yauma idzin, pada hari itu ketika kami mendatangkan dari setiap umat seorang saksi dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi mereka, alladzina kafaru, maka orang-orang yang mendurhakai Rasulullah SAW itu berharap apa? Berharap sekiranya mereka dirasakan dengan tanah. Gitu. Wala tatumur Allah hadisan. Gitu. Padahal mereka tidak dapat menyembunyikan sesuatu kejadian apapun dari Allah. Nah, yang jadi pertanyaan Pak, kenapa kok mereka berharap? Gitu. Karena Pak, mereka ini terkejut terhadap peristiwa yang dulunya mereka dustakan, peristiwa yang dulu omongan Rasulullah didustakan, dianggap omongan kosong. Itu mereka kaget, ternyata yang dulu diomongin Rasulullah ketika di akhir ternyata benar Rasulullah. Kagetlah mereka. Sampai ketika menemukan kenyataan bahwa yang disampaikan Rasulullah itu benar, mereka berharap, ya Allah jadikan aja gua tertanah, dirasain aja dengan tanah. Maksudnya apa Pak? Dia berharap dirasakan dengan tanah. Itu maksudnya mereka berharap menyatu dengan tanah seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa, sehingga mereka nggak perlu dihisap, nggak perlu diperhitungkan. Namanya tanah kan udah nggak dihisap. Nah mereka pengen jadi tanah, gitu. Dan ini adalah satu hal yang nggak mungkin. Gitu. Yang namanya mereka harus mempertanggungjawabkan daripada apa? Kekufuran mereka. Ya sekarang nih kita dengerin kajian. Mungkin kita anggap kajian ini nggak penting, mungkin kita anggap kajian ini nggak seberapa. Tapi nanti ketika di akhirat Bapak akan menemukan bahwa apa yang disampaikan di dalam kitab tafsirin terkait petunjuk hidup itu adalah satu kebenaran. Kalau misalnya Bapak hari ini mengkufuri, maka apa? Dapat dipastikan nanti di akhirat kita akan kaget. Gitu Pak. Sebagaimana kagetnya orang-orang kafir nanti. Nah lalu kan di sini dikatakan wala yaktumun Allah hadisan, dan mereka tidak dapat menyembunyikan sesuatu pun dari Allah. Artinya mereka nggak bisa menutup-nutupi yang nggak ada yang bisa mereka sembunyikan terkait nanti apa aja yang Allah tanyakan. Kan begitu, nggak bisa. Nanti ketika Allah tanya mereka nggak bisa sembunyikan tuh. Nah terus kalau kata Sarawi, ini kan ayatnya apa? Katanya, dan mereka tidak dapat menyembunyikan sesuatu apapun dari Allah ketika nanti Allah tanya. Tapi di ayat lain kok bunyinya agak bertentangan. Kalau kata Sarawi apa? Qala ihsa'u fiha wala tukallimun. Dan Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya dan janganlah kamu bincang denganku. Artinya apa? Di satu sisi katanya Allah nanya, ya kan? Tapi kok di ayat yang lain di surah Al-Mu'minun dikatakan tinggallah dengan hina di dalamnya dan janganlah kamu berbicara denganku. Nah, bagaimana kita menghubungkan kedua ayat yang seolah bertentangan, Pak? Nah, jawabannya, Pak, urusan akhirat itu, Pak, bertahap. Maksudnya gimana? Jadi urusan akhirat itu yang pertama ada fase di mana orang itu masih bisa bicara. Kapan contohnya? Contohnya dalam surah Al-An'am.
Wallahi rabbana ma kunna musyrikun. Orang kafir itu, orang-orang yang istilahnya kafir, orang-orang yang gak beriman itu masih bisa ngomong gini, Pak. Wallah, demi Allah, Rabbana, ya Tuhan kami, ma kunna musyrikun. Tidaklah kami ini menyekutukan Allah. Itu nanti di akhirat itu orang-orang kafir masih bisa ngomong begitu. Atau di ayat lain di surah Al-Jumat ayat 3. Nah nanti orang kafir juga masih bisa bilang, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah kecuali agar mendekatkan kami kepada Allah. Maksudnya kami enggak menyembah berhala, kecuali berhala itu cuma kita pakai perantara buat mendekatkan diri kepada Allah. Nah itu mereka nanti orang kafir di akhirat itu masih bisa ngomong, Pak. Itu fase pertama di akhirat itu. Nah sementara fase selanjutnya, Pak, di akhirat itu ada fase di mana mereka, Pak, yang dikatakan dia ini wala yaktumunallah hadisa, di mana mereka nggak bisa menyembunyikan untuk mengucapkan kejujuran di hadapan Allah. Ini fase yang selanjutnya begitu. Sehingga apa aja yang niatnya mereka sembunyikan itu udah nggak bisa disembunyikan, Pak. Kayak ngomongin mulut nggak bisa ditahan, pasti bakal keluar ngomong ke mulut. Kaki nggak bakal bisa ditahan, kaki nanti bakal bisa ngomong, memberikan kesaksian tentang kemana aja langkah kaki kita. Begitu juga mata akan memberikan kesaksian tentang apa aja yang kita lihat. Telinga akan memberikan kesaksian tentang apa aja yang kita dengar. Kita udah nggak bisa menyembunyikan, Pak. Nah, kenapa kok bisa begitu, Pak, di akhirat? Ini di dunia semuanya kan bagaimana itu, ya kan? Mulut kalau kita nggak suruh ngomong kagak ngomong, ya kan? Kaki kalau kita nggak suruh melangkah kagak mau melangkah, ya kan? Semuanya komando di dunia ini apa? Atas dasar komando kita. Bapak datang ke sini itu kan pada butuh kaki melangkah, tapi atas komando diri Bapak, gua mau melangkahkan kaki ke majelis ilmu, kan begitu. Begitu juga ketika kita ke tempat maksiat, itu Pak nggak mungkin kita melangkah ke diskotik atau ke lapo atau kemana, kecuali memang itu ada komando dari diri kita. Masa iya kita melangkah ke diskotik? Masa iya tangan cocok apa yang kagak-kagak di diskotik? Kan nggak mungkin. Pasti itu atas komando kita. Itu di dunia, Pak. Tapi nanti ketika di akhirat, ya kan? Ketika di akhirat Allah Subhanahu wa taala bilang, yaumahum barizuna la yakhfa 'alallahi minhum syai'un limanil mulku al-yawm lillahi wahidul qahhar. Yaitu pada hari kiamat nanti, Pak, ya kan? La yakhfa itu tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi minhum dari mereka sayang sedikit pun. Limanil mulku, siapakah milik siapakah milik siapakah milik siapakah kerajaan hari ini? Kan orang nanya tuh kepada siapa? Kepada anggota tubuh kita. Maka apa? Jawaban mereka apa? Milik semuanya adalah milik Allah. Nah, jadi nanti, Pak, ketika di akhirat, kita yang tadinya bisa mengendalikan mulut, kita yang tadinya bisa mengendalikan tangan, kita yang tadinya bisa mengendalikan kaki, maka apa? Di akhirat kita udah lepas kendali, kita udah nggak bisa mengendalikan mulut kita udah nggak bisa mengendalikan kaki kita. Semuanya atas kendali Allah. Sehingga ketika Allah meminta kesaksian mulut itu kan ngomong sesuai dengan kehendak Allah, bukan kehendak kita lagi. Begitu juga kaki, ditanya mau lu duduk di dunia dirangkai kemana? Itu kaki udah akan nurutnya sama Allah, bukan kita lagi. Jadi ini yang dimaksud daripada apa? Bahwa kita nggak bisa lagi menyembunyikan sesuatu apapun di hadapan Allah, gitu, Pak. Jadi inti dari makna ayat ini, Pak, jadi mereka itu menyesal, berharap lenyap karena apa, Pak? Karena semua anggota tubuh nanti akan bersaksi
Jadi nggak ada lagi yang namanya mereka punya kendali, karena kendali terhadap tubuh kita itu bukan diri kita lagi, tapi nanti ada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ayat yang ke-43, ayat yang selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamuna ma taquluna, sampai kamu sadar atas apa yang kamu ucapkan. Dan begitu juga wala dzumma illa 'abidus sabili hatta taghtasilu, dan juga jangan pula kamu menghampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub kecuali sekedar melewati sebelum kamu mandi junub gitu. Nah, jadi Pak, ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam tafsir ini secara mengatakan mengenai ayat ini, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk. Isarawi bilang, wa annahu subhanahu yasilana bihi siratal ubudiyah allati taj'alaka as-su'alina wa la akalizahi fi kulli yawmin khamsa marrah. Jadi Pak, Allah ingin menghubungkan kita dengan yang melalui ikatan ibadah yang membuatmu menyatakan kesekian kepada Allah itu sebanyak berapa kali? Sebanyak 5 kali. Nah, cuman juga saya suruh melanjutkan, dan Allah menghendaki Pak, ketika kita menghadap Allah dalam 5 kali itu menghadapnya kita dalam keadaan apa Pak? Dalam keadaan sepenuh akal, sepenuh pikiran, sepenuh jiwa. Jadi nggak ada pun dari satu anggota tubuh bagian kita yang lalai. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita mendekati sholat sementara keadaan kita dalam keadaan sakar, dalam keadaan mabuk. Sekarang mau ngapain? Kondisi mabuk, akal lagi nggak berfungsi, ya kan? Terus mau menghadap Allah, menghadap bentuk apa? Juga nggak bakal connect. Tapi kan yang Allah pengen apa Pak? Ketika kita menghadap Allah, sepenuh akal kita, sepenuh pikiran kita, dan sepenuh jiwa kita hadir bersama Allah. Itu. Dan juga Pak, dari ayat ini kan menjadi syarat Pak tentang larangan minuman keras, bahwa larangan jangan dekatin sholat dalam keadaan mabuk. Artinya Pak, ini dilarang mendekati sholat dalam keadaan mabuk karena minum khamar. Maka dari itu larangan total terhadap minuman keras ini belum diturunkan Pak pada tahap ini. Jadi yang namanya minuman keras itu dalam pelarangannya itu ada tahapan, kagak ujuk-ujuk. Karena apa Pak? Karena terkait minuman keras ini kan terkait sesuatu yang melekat di kehidupan orang-orang Arab jahiliyah, udah jadi gaya hidup. Minuman keras itu udah kayak kita minum air putih Pak, kalau orang Arab zaman dulu. Maka nggak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kepada orang Arab itu sekaligus, kecuali dengan cara pelan-pelan. Itu terkait masalah syariat. Tapi kalau terkait masalah akidah, masalah tauhid, itu tegas. Qul huwallahu ahad. Kan begitu. Katakanlah Tuhan itu esa. Itu udah tegas, nggak ada istilah tahapan begini, nggak ada. Kalau terkait masalah tauhid, gitu. Nah jadi Pak, tahapan pengharaman daripada miras atau khamar itu yang pertama, yang pertama itu tahapan membangun kesadaran batin. Nah, jadi ayat pertama yang berbicara tentang khamar itu Pak di surah Makkiyah, turunnya di Mekah atau sebelum hijrahnya Nabi. Apa? Wa min samaratin nakhli wal a'nabi tattahidu minhu saqarau wa rizqan hasanah. Dan dari buah kurma dan anggur kamu membuat minuman yang memabukkan, dan di situ wa rizqan hasanah, dan ada rezeki yang baik.
Inna fi dzalika la'ayatan liqaumi taqilun. Sesungguhnya di situ yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Nah, jadi Pak, ini tahapan pertama, yaitu tahapan membangun kesadaran. Nah, jadi kesadaran yang pengen Allah bangun di sini kan dikatakan apa? Minhu, daripada khamar itu, yaitu apa? Sakaran, memabukkan. Dan gak berhenti di memabukkan, Pak. Warizqan hasanan, dan ada rezeki yang baik. Nah, uniknya Pak, di sini Allah nggak katakan qabihun. Namanya qabihun itu kan artinya jelek. Allah nggak bilang yang namanya memabukkan itu jelek, enggak. Kenapa Pak? Belum waktunya. Allah cuma bilang khamar itu memabukkan dan dia mengandung rezeki yang baik. Kenapa dikatakan rezeki yang baik? Logikanya begini Pak. Khamar kalau di zaman Nabi itu kan Pak, dari anggur sama dari kurma. Kalau misalnya nih logikanya kita jual anggur kondisi belum diolah, itu murah Pak, nggak mahal. Apalagi kalau misalnya anggurnya itu sampai kering jadi kismis, lebih murah lagi, makin jatuh harganya. Tapi ketika kurma diolah, Pak, difermentasi, ya kan, diolah bahkan sampai jadi khamar, itu harganya berlipat-lipat mahal. Begitu juga anggur sama. Dan ini dimaksud rizqan hasanan, rezeki yang baik, karena secara ekonomi ini menguntungkan banget. Begitu mengelola anggur, mengelola kurma itu jadi khamar. Begitu. Artinya sangat menguntungkan. Tapi yang perlu kita ketahui di dalam ayat ini mengenai masalah khamar, Allah cuma bilang sakaran, memabukkan. Jadi Allah nggak puji, Allah nggak celah, gitu. Tuhan bilang memabukkan. Tapi kalau misalnya nalar kita sehat, yang namanya memabukkan udah bagus, soalnya kan yang kan negatif. Allah nggak dantain tuh, masih halus Allah. Cara apa? Cara ngingetin kita, gitu. Nah jadi Pak, Allah nggak memuji karena memang ada kebaikan seperti tadi saya bilang, secara nilai ekonomis itu lebih menguntungkan ketika anggur dikelola menjadi khamar, ketika kurma dikelola menjadi khamar. Nah jadi Pak, kenapa Allah nggak langsung dantain aja? Kenapa Pak? Karena minum khamar Pak, bagi orang Arab itu kebiasaan sosial yang sangat kuat dan mendarah daging. Dan bahkan minum khamar bagi orang Arab itu dianggap adab. Kenapa adab? Ya kayak kita yang mau bisnis ketemu janjian sama orang, itu untuk menjamu, memudahkan tamu, kita berikan dia anggur khamar dengan kualitas terbaik. Kalau zaman dulu anggur itu dari Taif, kalau kurmanya dari Madinah, kurma ajo, kurma terbaik. Sekarang kurma ajo dibikin jadi khamar, udah jadi kurma terbaik tuh. Dan juga yang namanya khamar di zaman Rasul pergaulan Pak, gitu. Dan bahkan orang-orang zaman Arab zaman dulu itu khamar termasuk bagian dari kebanggaan, pujian dalam syair-syair jahiliyah, gitu. Makanya kan kenapa Allah itu nggak langsung, karena kalau misalnya Islam menolak khamar, ya kan langsung kalau diharamin, malah akan muncul penolakan secara masif. Bahkan mungkin keguncangan sosial di kalangan umat Islam di awal itu udah pasti ditolak Islam. Karena apa Pak? Itu udah jadi kebiasaan khamar itu kebanggaan, khamar itu adab dari kalangan orang-orang dulu Pak. Itu fase yang pertama, itu fase kesadaran batin. Jadi Pak, aslinya isyaratnya bahwa Islam itu Pak terlebih dahulu membuka kesadaran batin seseorang dulu, bukan kepada kepatuhan formal seperti hukum harus haram, halal haram, enggak. Makanya Pak, ada satu kisah seorang profesor, ini saya dengar ceramah dia, profesor namanya Jeffrey Lang. Dia profesor ahli matematika dari Amerika Serikat. Dia bilang begini, sebelum saya dulu masuk Islam, saya pelajarin Al-Quran dulu. Saya pelajari Al-Quran, tafsir-tafsirnya.
Sampai akhirnya dia memiliki kesimpulan bahwa di Al-Quran itu yang berbicara hukum itu cuma 3%. Sedikit sekali ya, Islam ini berbicara tentang pelarangan halal haram sedikit 3%. Selebihnya 97% itu berbicara tentang adab, tentang akhlak, tentang cinta, tentang kasih sayang, tentang bagaimana kita bersabar, tentang segala hal selain daripada masalah hukum. Nah, sehingga ketika itu akhirnya dia masuk Islam. Dan ketika dia masuk Islam, dia dihadapkan pada permasalahan hukum ini halal, ini haram, ini halal, ini haram. Kalau kata dia, profesor itu dibilang apa? Kalau saya dulu sebelum masuk Islam nggak mempelajari Al-Quran, maka saya pasti akan keluar dari Islam. Kenapa? Karena belum apa-apa saya sudah dihadapkan hukum halal, haram, halal, haram. Tapi enggak Pak, dipelajari Al-Quran dulu. Begitu. Makanya wajar kalau misalnya terkadang kita umat Islamnya sendiri kadang-kadang apa Pak? Jenuh dengan agamanya. Kadang-kadang enggak berminat dengan agamanya. Karena apa? Karena mereka didahului dengan hukum. Itu enggak boleh, Islam ini enggak boleh. Jangan begitu, jangan begini, jangan begitu. Kita banyak larangan. Makanya jadi satu hal yang patut disyukuri Pak, kalau misalnya kita termasuk bagian dari orang yang mengkaji daripada Al-Quran. Begitu. Itu dari seorang profesor matematika. Artinya tahapan pertama itu harus kesadaran dulu. Nah tahapan kedua Pak, baru mendorong logika seseorang untuk meninggalkan tanpa dipaksa. Nah akhirnya apa Pak? Akhirnya kan Rasulullah itu dari Mekah pindahlah ke Madinah. Nah pindahnya Rasulullah ke Madinah Pak, itu kan atas berkat siapa? Atas berkat orang-orang Yahudi. Jadi jangan dikira orang Yahudi nggak ada jasanya. Justru yang memfasilitasi Rasulullah sehingga bisa hijrah kemana? Ke Madinah adalah orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena dianggap Rasulullah memang memiliki ciri-ciri kenabian dan ajarannya Rasulullah itu masih sama. Begitu. Dan juga kiblatnya masih sama, karena kan kiblat kita dulu masih ke Baitul Maqdis. Begitu masih sama pokoknya dari kiblatnya. Dan bahkan terkait permasalahan-masalah agama, ya kan ketika Rasulullah nggak tahu, maka apa? Allah ajarkan bersama ahli kitab, sama ahli kitab itu orang-orang Yahudi. Nah sampai akhirnya kan kebiasaan dari Mekah itu belum ketinggalan itu apa Pak? Minum khamr. Akhirnya kan diomongin itu sama orang Yahudi. Ini lu gimana? Agama tauhid dia kok mabuk? Kagak bener ini ajaran Nabi Muhammad ini. Sampai kan akhirnya orang-orang atau pengikut Nabi Muhammad bingung juga. Kok dia bilang mabuk haram? Orang Yahudi ngomong haram. Akhirnya nanya lagi ke Nabi Muhammad. Maka turunlah ayat Quran yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanyakan kepada kamu Muhammad tentang khamr dan judi. Maka katakanlah qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u linnas. Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Tetapi dosa besarnya lebih besar daripada manfaatnya. Maksudnya yaitu tadi tetap aja dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Artinya Pak, di sini Islam belum melarang, tapi Islam masih mendorong logika seseorang untuk mikir. Ya, lu mikir aja lah sekarang. Manfaatnya yang benar ada, tapi dosanya lebih besar. Lu mikir, lu mau bagaimana? Artinya belum ada larangan tuh. Ibarat kalau lirik lagu lagunya Romi Rama, begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Begadang boleh aja kalau ada perlunya. Artinya apa? Ya kalau nggak ada artinya, kalau nggak ada manfaatnya buat apa? Tapi kalau ada perlu, mau buat ya begadang. Nah begitu juga terkait Homer pada tahapan ini Pak. Itu belum ada larangan, cuma udah ada pemberitahuan. Yang mana fase ini Pak tujuannya mendorong logika orang untuk meninggalkan Homer tanpa dipaksa. Itu tahapan kedua.
Akhirnya apa Pak? Tetap aja ternyata Pak ada yang meninggalin khamar, ada yang tetap masih mabuk aja. Gitu. Nggak sedikit sahabat yang masih mabuk. Dan bahkan akhirnya ada sahabat yang mabuk, ketika mabuk dia sholat lah, imamin sholat Pak tuh. Dan lempengan dia imamin sholat, ketika baca surat Al-Kafirun, dia bilang apa? Qul ya ayyuhal kafirun, a'budu ma ta'budun. Wahai orang-orang kafir, aku menyembah apa yang kalian sembah. Maka jadi ngaco. Ucapan aku menyembah apa yang kalian sembah. Dan itu disebabkan oleh apa Pak? Oleh salah ucap karena mereka mabuk. Maka turunlah ayat yang sekarang kita bahas ini, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mendekati sholat sementara kamu dalam keadaan mabuk, gitu Pak. Artinya di sini Pak, ini fase di mana Pak? Di mana Allah mengharamkan khamar dengan dibatasi waktu. Tapi belum total nih pengharaman, masih dibatasi waktu, boleh mabuk, jangan lempengan waktu sholat, begitu Pak. Akhirnya kan sahabat ngakal juga tuh sahabat. Wah kayaknya kalau misalnya kita mabuknya habis zuhur, kayaknya terlalu dekat amat sama asar, nggak bisa nih kalau mabuk zuhur kan gitu. Akhirnya dia kali main apa mabuk habis isya nih, bahkan kan jauh tuh ke subuh, mabuk masih Pak itu. Mabuk, ya kan sampai sakit parahnya itu mabuk. Akhirnya sahabat berantem lah, ribut tuh Pak, mau sampai saling bunuh-bunuhan gara-gara apa tuh Pak? Gara-gara mabuk. Maka turun lah ayat yang selanjutnya, yaitu fase yang selanjutnya, larangan total terhadap khamar sebagaimana dalam surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka ketahuilah agar kamu beruntung. Yang jadi pertanyaan, kalau bagaimana kalau kita misalnya mabok tapi enggak berantem gitu kan, enggak melakukan hal-hal perbuatan keji. Maka di kelanjutan ayat Allah Subhanahu wa taala tegaskan di surah Al-Maidah, innama yuridu syaitana an yuqi'a bainakumul adawa wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddukum an dzikrillah wa anis sholati fa hal antum muntahun. Dan minuman keras dan judi itu setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Ucapan fahal ansum tahu, lu masih mau mabok, kalau bahasa kita beneran lu masih mau mabok ini. Kata bahasa kasar ngancem gitu. Dan ini merupakan final daripada larangan dari Bapak yang namanya minuman khamar. Nah jadi Pak, ini kan jadi satu pelajaran Pak. Jadi satu pelajaran buat kita bahwa yang namanya larangan, ya kan, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita, itu kan diturunkan secara bertahap. Itu jadi pelajaran bahwa kita nggak mungkin merubah orang, ngajak orang dengan cara sekaligus ada pelajaran. Begitu juga kayak kita nih, setiap kita kan pengen jadi orang yang benar, pengen jadi orang yang diridhoi sama Allah. Itu juga nggak bisa Pak, cuma sekali 2 kali ngaji kan gitu. Jangan harap kalau pengen jadi orang benar sekali 2 kali ngaji doang, nggak mungkin bisa, kecuali kita apa, merutinkan diri kita mendengarkan tentang nasihat-nasihat sebuah hikmah dibalik daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala ini. Dan juga Pak, yang selanjutnya ini berbicara tentang larangan sholat besar dalam keadaan kita memiliki hadas, kecuali misalnya kayak suami istri ini mimpi basah, nah itu kan nggak boleh sholat. Kecuali apa, kita dalam perjalanan, kita sekedar melintas masjid saya nggak apa-apa.
dalam keadaan hadas besar. Dan begitu juga di sini kan dibilang mengenai tayamum sebagai pengganti wudhu. Ya bisa kita misalnya nggak wudhu dengan diganti tayamum ketika memang kita mendapatkan air. Dan yang namanya tayamum itu Pak, ibarat kata sekali pakai, barang sekali pakai. Kalau kita mau sholat, sementara kita masih hadas besar, nggak ada air, tayamum langsung sholat. Cuman tayamum itu hanya berlaku sekali pakai gitu. Jadi hikmah ayat yang bisa kita ambil Pak, yang pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kepada kita menjaga kesucian kita dalam sholat. Jadi kalau kita lagi sholat Pak, hadirkan pikiran kita, ingatan kita, diri kita. Karena inilah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan. Dan juga di dalam ayat ini Allah mengajarkan tentang apa? Bahwa agama Islam adalah agama yang mudah, menghendaki kemudahan kepada kita. Insya Allah sedikit dulu lah kami akan kami kepada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.